Oke bro ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, dan kembali lagi dengan Bang Bedol untuk membahas sebuah motor ya. Jadi saya ceritakan dulu dari awalnya motor ini. Ini adalah motor yang kemarin saya bikin di video shot untuk bagian sebelah kanan. Jadi olinya campur dengan air, dan ini kedua kalinya aku buka lagi. Kemarin sudah aku bersihkan, ternyata masih banyak air. Karena penasaran saya buka semua akhirnya, karena katanya habis belah mesin ya. Oke ya, sekarang saya mau kasih saran ya, sekedar saran. Jadi kalau kalian misalnya belah mesin ya, tolonglah jadi dibersihkan sekalian untuk bagian di dalamnya bro. Nih, karena ini kan masih banyak gram tuh. Kalau belah mesin seharusnya ini dibersihkan gitu, gram-gram ini. Ini kalau pakai kuas sama bensin pun hilang kok model gram begini tuh. Nih ya, yang lebih istilahnya lebih parah lagi di sini nih. Ini kan gram dari oli-oli yang dulu ya, mungkin dia terlambat ganti oli atau memang nggak pernah ganti oli, dan ini masih bisa dibersihkan gitu. Jadi kalau ganti setang sama lahar bandul nih, ini memang baru ya. Tetapi kalau misalnya dibelah nggak dibersihkan sama aja buang duit. Karena kalau motor itu kalau bersih dari pabrik kan bersih, dia berani menjamin 3 tahun, jaminan garansi 3 tahun. Mesin itu sesuaikan dengan pemakaian ya. Jadi kalau 3 tahun itu dia prediksinya kalau setiap bulan ganti oli rutin, 3 tahun belum banyak gram seperti ini. Kemudian kedua di jalur-jalur oli ya, jalur-jalur oli yang dari bawah ke atas ini. Nih, kemudian di sini power jetnya pun mati ya, kebuntu. Jadi dia nggak bisa nyemprot ke bagian dalam piston. Nih. Jadi di sini ini ada pilot jet ya. Jadi ini untuk nyemprot di bagian piston ya, bagian dalam. Jadi untuk membasahi kayak di bagian pen piston, kemudian di sini juga di pistonnya ada lubang. Ini kan kalau disemprot dari power jetnya itu masuk sini, jebret, menyebarlah dia di dalam. Ini keluar nanti untuk membasahi ring ini juga gitu. Bukan ring itu harus tanpa oli, enggak, dia menggunakan oli gitu loh bro. Tapi oli itu lewat lubang kecil-kecil ini tuh. Kalau nggak pakai oli sama sekali kan lengket otomatis kan gitu loh. Karena motor nge-gym itu terjadi karena di pilot jetnya itu nggak bermain juga, kemudian ngasap bagian ring olinya sudah habis. Itu ya sarannya ya. Kemudian kalau masang pad itu nggak usah buru-buru, diteliti dengan benar. Jadi untuk penahan tensionernya sampai bengkok-bengkok begini. Kemudian ada bagian pad yang terkikis ya, gesekan. Jadi kalau seandainya masangnya benar itu nggak terkikis begini. Jadi kalau ada plat pad yang terkikis begini berarti pemasangannya yang salah masang gitu loh bro ya. Jadi kalau Verja itu bukan di sebelah, kan ini posisi di sini ya bro, buat nahan si rantai kamprat atau rantai keteng, sama nahan tensioner si rollnya ini loh. Nih begini nih ya. Jadi buat nahan ini nih. Kemudian di bagian rantai ketengnya ini dia lurus. Ini posisinya pas di tengah-tengah rantai gitu bro, bukan di samping kanan atau di samping kiri. Jadi ini posisinya benar-benar di tengah rantai begini tuh. Kalau ini terkikis kan berarti otomatis dibikin di samping sebelah kiri kanan ya, di sebelah kanan rantai. Jadi terkikis rantai bro. Ini yang enggak nggak pas gitu ya. Lanjut lagi, kemudian di bagian magnetnya tuh, untuk di bagian spoolnya paling tidak dibersihkan ya. Ini nggak dibersihkan sama sekali. Jadi ini sampai oli, bekas oli lengket seperti ini. Ini kalau kita bersihkan pakai kuas tuh, pakai bensin, saya jamin bersih tuh. Ya, nih bagian atasnya ini juga enggak dibersihkan tuh.
Kemudian pemakaian lem yang terlalu banyak itu enggak bagus juga, karena kalau partnya baru, packingnya baru, nggak usah pakai lem, udah rapet. Yang penting dibersihkan untuk bagian sisa-sisa packingnya. Jadi kalau misalnya belah mesin terus nggak dibersihkan bagian dalamnya, buang duit konsumennya, kasihan gitu loh. Jadi misalnya habisnya 1 juta sekian, sedangkan yang diganti hanya laher bandol sama setang, habis 1 juta sekian, itu ya harusnya bersih lah, paling tidak bersih gitu loh bro. Paling tidak motornya dibersihkan, kemudian part-partnya kalau yang nggak ada itu dikompliti, bukan malah dibuang gitu ya. Jadi kalau misalnya motor masih normal, masih mau pakai starter, itu dikompliti. Jadi ini saya tadi buka, pelor-pelornya pun sudah nggak ada ya, pelor untuk starter, one way starternya ini nggak ada pelornya semua ya. Jadi ini part bagian kanan dari hose couplingnya nih. Jadi ini punya GL Newtek ya. Jadi kalau Versa, Mega Pro Mono, kemudian CRF itu nggak ada kampas kopling kecil dulu begini, nggak ada. Nih kita sekarang masukkan di sini secara logika ya. Jadi kalau kampasnya itu memakai kampas yang kecil begini tuh, nah ketika kampasnya di ujung, berarti yang di cowok seperti ini harusnya di bagian tengahnya tuh, karena si plat ini harus rata dengan kampas koplingnya begini. Posisi di hese-nya itu nanti rata begini, nggak boleh lebih tinggi kalengnya daripada kampasnya itu. Jadi kalau Versa, Mega Pro Mono, kemudian CRF itu kampas koplingnya besar-besar semua, nggak ada yang pakai kaleng kecil begini, kecuali Newtek ya, GL Pro yang dulu, Mega Pro dulu, Mega Pro Primus itu ada nih. Jadi ini saya kemarin ganti juga, tapi saya sudah, sebelum saya bongkar orangnya saya telepon, jadi begitu saya bongkar orangnya nunggu, jadi dia tahu permasalahannya gitu. Oke aja ya. Jadi kalau saran-saran aja ya, kalau membelah mesin harusnya dicuci bersih ya, jangan sampai enggak dicuci, karena ya begini akibatnya tuh. Jadi percuma kita buang duit, kasihan orang yang dandan gitu bro, udah buang duit hasilnya nol. Sebenarnya saya nggak mau juga komentari kerjaan orang begini-begini, tapi ya ini udah gimana ya istilahnya ya. Biasanya saya kalau bisa ya saya kerjakan gitu aja sih, tapi kalau ini ya karena orangnya yang curhat juga kemarin, ini habis sekian, jadi ya kalau ini memang harus saya share gitu loh, karena untuk apa ya istilahnya, perbandingan kita lah. Kalau mesin itu bersih otomatis motor awet. Jadi makanya kita jadi bengkel umum itu bongkar mesin, kembalikan lagi ke awalnya dengan pas ya. Gitu aja ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kopi pahit, tetap berkarya.